Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Mahijratu Jannah Official. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan aku di sini. Insya Allah hari ini kita akan sharing tentang apa saja tahapan hijrah. Jadi teman-teman, insya Allah akan ada 4 tahapan hijrah yang nanti akan aku sharing di video ini untuk kalian. Tapi sebelum kita mulai videonya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah support channel ini. Dan untuk kalian yang baru gabung, mohon bantuannya untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar bermanfaat untuk teman-teman hijrah kita di luar sana. Dan juga sebagai support untuk aku agar lebih bersemangat lagi bikin video-video untuk menemani hijrah kalian. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi saat aku update video terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, kita mulai ya videonya. Simak sampai selesai. Tahapan hijrah yang pertama adalah pengorbanan. Setiap transisi dari suatu hal ke hal yang lain pasti akan meninggalkan sesuatu. Begitupun saat berhijrah, seseorang perlu dengan lapang hati meninggalkan setiap hal yang menjauhkan dirinya dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Seperti layaknya sahabat-sahabat Nabi saat diperintahkan untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka rela meninggalkan apapun yang dimiliki, keluarga, harta, dan negerinya. Mereka bersabar dengan segala kesulitan dan rintangan yang dihadapi. Kalau untuk contoh dari hijrah kita yang saat ini, mungkin pengorbanan yang sering kita lakukan adalah ketika kita harus keluar dari pekerjaan yang kita tuh udah nyaman gitu. Misalkan kayak pekerja di bank gitu ya teman-teman, entah teller, entah customer service atau apalah, intinya yang kalau kita tuh dulunya kerja di bank, karena kita tahu bank itu kan tempatnya riba. Jadi kalau misalnya kita kerja di bank, otomatis secara tidak langsung kita juga kayak mendukung keribaan itu ya teman-teman, jadi jembatan untuk orang-orang tuh melakukan riba gitu kan. Nah itu kan nggak boleh. Nah salah satunya mungkin dengan pengorbanan itu. Dan juga secara ini kali ya, kekeluargaan gitu, atau teman-teman. Kadang-kadang kita kan biasanya dulu itu berteman dengan orang-orang yang suka nongkrong gitu ya teman-teman. Nah saat ini tuh kita pengorbanan kita itu meninggalkan teman-teman kita yang suka nongkrong, kita beralih ke teman-teman yang suka ikut kajian gitu kan. Jadi bisa dibikin sebagai contoh ya, kita meninggalkan pekerjaan yang menjembatani orang-orang untuk melakukan riba itu juga sebuah pengorbanan loh teman-teman. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain ya, ini hanya salah satu contohnya aja. Tahapan yang kedua adalah bertawakal. Satu-satunya tempat untuk kita bersandar adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan harta, jabatan, atau sebagainya. Jadi gantungkan segala sesuatu, harapan atau apapun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita butuh sesuatu atau butuh apapun, kita tuh langsung minta gitu sama Allah, langsung ya Allah beras habis misalnya, ya Allah sendalnya putus, atau apapun lah. Jadi kita harus selalu bersandar kepada Allah. Jadi dari hal-hal kecil aja kita harus bersandar, apalagi hal-hal yang besar gitu teman-teman. Yang ketiga yaitu tidak pernah berhenti belajar. Orang yang berhijrah tidak pernah berhenti untuk mencari ilmu. Justru dia akan selalu haus dan kurang dalam ilmu agama. Karena tanpa ilmu, iman kita tidak akan meningkat teman-teman. Ilmu akan mengiringi setiap ibadah yang kita lakukan. Jadi teman-teman, harus kalian paham, menuntut ilmu itu bukan sehari 2 hari, sejam 2 jam, atau sebulan 2 bulan ya. Menuntut ilmu itu dari sekarang sampai akhir hayat kita itu butuh untuk menuntut ilmu. Karena setiap ilmu yang kita dapatkan adalah untuk kehidupan sehari-hari kita ya kan teman-teman, biar kita tuh nggak tersesat gitu loh. Dan ilmu juga adalah jembatan kita untuk menuju surga. Kok gitu sih kak? Ya memang kayak gitu. Jadi ada sebuah hadis yang mengatakan ilmu adalah jalan kita menuju surga.
Karena dari ilmu itulah iman kita itu akan terus meningkat, dan kita tuh akan terus dekat dengan Allah gitu teman-teman. Yang keempat adalah selalu rendah hati, karena kebanyakan penyakitnya orang yang baru berhijrah itu adalah sombong. Kadang teman-teman, orang yang baru berhijrah itu suka merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Nah, sifat inilah yang harus kita hindari ya teman-teman. Jadi teman-teman, kita harus menjauhi sifat yang namanya sombong. Harus tetap rendah hati, tidak boleh merasa lebih baik dari teman kita yang belum berhijrah. Justru kita harus support dia, harus bimbing dia. Siapa tahu aja dia bisa ikutan hijrah juga gitu teman-teman. Tapi jangan maksa juga ya. Kalau misalnya dia beda pendapat atau pemikirannya belum terbuka, ya udahlah kita doain aja. Intinya kita tidak boleh merasa lebih baik daripada teman kita atau keluarga kita yang belum berhijrah gitu ya teman-teman. Karena kebanyakan dari kita setelah hijrah itu suka merasa lebih baik dari teman-teman kita atau keluarga kita yang belum berhijrah gitu. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf atas salah dan kurangnya, kekhilafan dan kekurangan, kesalahan datangnya dari saya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Barakallahu fikum. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.